kita ini nanti punya 4 komisi ya di Komite Komunikasi Digital. Komisi yang pertama itu terkait dengan edukasi dan literasi digital. Nah, kita ini secara literasi saja, literasi secara umum kita itu sangat rendah. Kita nomor 60 sedunia tingkat literasi Indonesia ini ya, di bawah Kolombia, di bawah Afrika Selatan gitu. Di bawah Thailand, malah di bawah ya, di bawah mereka. Jadi negara-negara yang sebenarnya kita anggap itu di bawah kita sih. Ya, ternyata kita masih di bawah mereka. Padahal penggunanya lebih banyak kita mungkin. Penggunanya lebih banyak. Nah, literasi secara umum rendah, apalagi juga literasi digital. Jadi kita emang itu PR besar memberikan edukasi dan literasi. Khususnya misalkan kalau soal skill digital, misalkan anak sekarang mungkin pandai memakai itu, atau sekarang sudah banyak pelatihan-pelatihan terkait dengan optimalisasi atau memaksimalkan media sosial untuk bisnis, untuk pendidikan misalnya gitu, untuk juga untuk melakukan interaksi sosial. Tetapi masalah misalkan etika penggunaan media sosial itu kan masih sangat kurang. Kemudian misalnya lah orang komen wah segala macam atau membuat status di media sosial itu kan sangat tidak mencerminkan orang Indonesia, mana orang Jawa gitu. Jadi di situ wis kewasar, kemudian sebenarnya nggak ada unggah-ungguh, nggak ada sopan santun gitu. Memang Indonesia termasuk yang paling tidak sopan, netizen nomor 4 sedunia itu paling tidak sopan. Setelah merasa aman merasa aman berkoar-koar di media sosial ya. Paling tidak sopan itu. Dari sisi budaya kita ini terkenal dengan ada ketimpangan. Nah, itu tidak tercermin di media sosial kita. Mas, kalau ini terkait apa sebenarnya, pemahaman atau bahwa memahami media sosial itu masyarakat jadi yang otomatis saya kira nggak semuanya juga barbar kayak gitu kan. Nah, ini bagian yang ini seperti apa dia memahami media sosial seperti itu? Apakah media sosial itu bebas kayak gitu tanpa ada aturan, tanpa unggah-ungguh dan sebagainya? Ya kita bebas saja seperti itu, gimana sebenarnya? Ya karena sejak awal di sistem pendidikan kita kan belum dimasukkan itu ya, tentang literasi digital, literasi berita di era digital ini. Mana yang disebut dengan berita, mana yang disebut dengan informasi, terus sumber berita itu mana misalnya. Ini masyarakat kan belum terserahkan soal itu. Anak-anak muda juga begitu. Jadi kemudian terus tadi bagaimana menggunakan media sosial dengan positif, dengan ada rambu-rambunya, ada koridornya. Karena mereka memang kalau sekarang ini kan para pembuat konten di YouTube, di IG atau di TikTok itu kan seringkali memang bahasanya bahasa apa yang ya kekinian yang itu kalau dinilai dengan rasa pakai rasa apa namanya Jawa itu ya terlalu kasar kan gitu. Nah, ini belum masuk ke sistem pendidikan kita, ke kurikulum juga belum masuk. Makanya kemudian edukasi dan literasi ini menjadi sangat penting. Tadi sisi etik, juga sisi kemudian budayanya, budaya dalam memakai media sosial, dan juga soal safety, soal keamanan. Keamanan itu masyarakat kita masih belum memahami. Ternyata ini berbahaya sekali. Misalnya sekarang yang paling terbaru ini ada APK, itu aplikasi. Aplikasi yang kemudian kalau kita install ya handphone kita akan diambil alih oleh orang lain, diretas. Kalau dulu link gitu, pakai link atau pakai SMS kemudian ada link kemana itu mengambil data kita. Di banyak kasus itu nguras rekening juga kan, seperti yang di Madiun, di Medan. Yang jumlahnya bukan hanya sedikit tapi sampai ratusan juta miliaran. Karena saking minimnya informasi yang diberikan kepada mereka. Ya itu rendahnya literasi tadi, literasi digital. Ya. Sehingga ya hanya menggunakan, tetapi ini bahayanya apa, terus bagaimana menggunakan itu dengan baik. Ini kan belum masuk ke anak-anak kita, ya termasuk ke orang-orang tua juga yang tadi saya bilang lebih banyak ke user dia ya, ke user ya. Ya menggunakan saja, tapi kan tidak menyadari bahwa di situ ada bahaya yang luar biasa besar. Termasuk misalkan kita ini kan sering kadang pamer ya, pamer di Facebook, di flexing ya. Flexing ya. Nah, padahal dari pamer itu
bisa mengundang kejahatan juga. Agar mereka tahu rumah kita, nomor plat nomor kendaraan, misalnya itu anaknya berapa, tinggal di mana, sekolah di mana. Nah, ini rawan sekali ada hal yang kriminal. Nah, itu soal literasi. Yang kedua ini soal ini masih kaitan dengan kasus di media sosial. Kita ada komisi pertimbangan. Nah, itu arahnya sebenarnya supaya tidak semua kasus terkait dengan komunikasi digital dan di dunia media sosial ini dibawa ke ranah hukum. Pertama karena aparat penegak hukumnya ya terbatas kan, terbatas sumber daya, terbatas waktu, terbatas biaya kan gitu. Tidak mungkin kemudian itu semua akan dijadikan kasus, terus ya penjaranya penuh. Gitu. Saking tingginya penggunaan. Ya, saking tingginya. Kemudian misalnya kekiran mbek tonggo anu ning media sosial terus saling lapor lah ya. Nah, itu repot. Nah, nanti di komisi pertimbangan ini akan memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum ini cukup diselesaikan dengan restoratif justice kan itu. Kekeluargaan selesaikan dengan baik, nggak perlu dipidana. Tapi juga tetap kita berikan tadi edukasi, literasi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini verifikasi data dan informasi. Nah, ini kita banyak menggandeng misalkan dari teman-teman jurnalis, media kan gitu. Yang juga TNI Polri yang punya jaringan sampai bawah, ada Babinsa, Babin Kaptibnas untuk melakukan verifikasi, cek fakta informasi itu. Karena ini memang kelemahan kita paling banyak adalah untuk bisa dibilang hal kecil udah cek fakta ini memang masih susah banget ya untuk dibiasakan gitu kan. Iya. Kita share gitu. Iya, betul. Ya karena orang itu AP seringkali. Ya, dianggap ya apa yang sudah dia terima di handphonenya itu, di gawainya, di WhatsApp-nya misalkan itu ya kebenaran gitu. Nah, pemahaman dan sadarannya belum ada. Terus kemudian juga untuk melakukan cek fakta kan juga nggak gampang. Iya, nggak gampang. Siapa yang mau ditanya itu kan ya. Nah, padahal inilah di sebuah foto kita bisa cek fakta gitu. Bisa mencari kebenaran. Bisa. Nah, ini mungkin yang akan ditularkan oleh teman-teman di mungkin ya. Ya, itu nanti yang akan kita lakukan. Dan terakhir adalah sosialisasi diseminasi. Ini seperti ini bagian dari sosialisasi dan diseminasi pada masyarakat tentang ya sisi positif dan juga negatifnya media sosial, dan juga kita ingin bahwa kehidupan bermasyarakat kita, berbangsa bernegara kita ini jangan sampai kemudian terpecah belah, jangan sampai dikorbankan ya oleh kelompok maupun juga individu maupun juga kekuatan-kekuatan internal maupun eksternal yang bisa meluluh lantakkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik itu di lokal maupun juga secara nasional.